Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di Siniar Monostereo dengan Rama di sini. Kali ini kita berada di episode yang ke berapa ya? Ya, episode yang ke-21. Nah, sebelum saya mulai, hari ini tanggal 4 Maret 2021 ada berita duka juga dari salah satu public figure, Teh Herina Gunawan, meninggal dunia hari ini karena COVID. Turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Mudah-mudahan diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Profesi yang paling terkenal dan paling kita ingat dari Teh Herina itu, beliau adalah seorang wedding organizer. Tapi kita nggak akan bahas tentang penyakit apa yang menyebabkan beliau meninggal. Kita juga nggak akan bahas tentang profesi wedding organizer itu. Tapi ada hubungannya dengan wedding juga sih. Ya, tentang pernikahan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang menikah. Nah, pertanyaannya, kalau kamu sekarang udah umur, anggaplah sekitar 25 sampai 30 lebih ya, dan sudah mapan, pertanyaannya, kamu masih jomblo. Kenapa kamu belum menikah? Ada beberapa alasan ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya cuma alasan, karena bisa saja dalam diri kita memang belum siap. Tapi saya nggak menjudge juga seperti itu 100% benar. Mungkin saja dari beberapa alasan ini memang itu yang benar-benar terjadi di diri kamu. Ada beberapa yang memberi alasan kenapa di usia mapan, di kondisi keuangan yang sudah mantap, tapi belum menikah juga. Yang pertama sih, banyak yang beralasan, wah, saya masih ada tanggung jawab terhadap keluarga yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Oke, it's fine. Misalnya alasan kita ingin membantu orang tua, atau misalnya ada adik-adik yang masih kecil yang harus kita perhatikan atau biayai. Tapi sebenarnya apakah itu jadi alasan yang utama? Bukankah misalnya dengan menikah malah kita bisa sharing dengan pasangan kita untuk membantu juga orang tua kita atau adik-adik kita memperhatikan seperti itu. Bukan dari sisi materi aja, tapi dari sisi perhatian. Misalnya kalau kamu seorang cowok, istri kamu bisa membantu orang tua kamu yang misalnya sudah mulai sakit, pasti akan mereka bantu. Atau adik-adik kamu yang butuh perhatian, misalnya pelajaran-pelajaran sekolahnya seperti itu, kan bisa dibantu. Jadi kamu merasa ada tanggung jawab terhadap keluarga yang harus diselesaikan. Oh, entahlah, mungkin mungkin itu salah satu ya hal yang bisa saja benar, tapi sebenarnya ya itu bisa kita abaikan, itu bisa kita atasi. Selain alasan tadi, ada juga yang merasa, oh, saya masih punya saudara nih. Ini biasanya sih adat budaya ya. Oh, saya masih ada saudara yang belum menikah. Kalau di Sulawesi pada umumnya, saya nggak mau melangkahi saudara saya seperti itu. Misalnya ada kakaknya yang belum menikah, saya nggak mau melangkahi saudara saya menikah duluan. Saya tunggu deh kakak saya yang menikah duluan. Nah, ini juga alasan yang kalau saya sih nggak masuk akal seperti itu. Yang namanya jodoh,
kalau memang sudah datang ya ayo seperti itu. Nggak harus menunggu orang lain, nggak harus menunggu meskipun itu saudara kita. Kita bilang saja misalnya, ya nggak tahu ya, kakak kita ini sebenarnya mungkin belum ada jodoh, atau misalnya dalam kondisi sakit, apa kita mau menunggu sampai kapan seperti itu. Sedangkan misalnya umurmu sudah 30 lebih, kamu masih menunggu, kamu masih memperhatikan, kamu masih menganggap hal yang seperti itu yang harus diikuti. Jangan seperti itu ya. Malah kita harus selalu ambil hal yang positif. Misalnya, kalau saya menikah mungkin ada keluarga dari istri saya atau keluarga dari suami saya, pokoknya keluarga dari pasangan saya mungkin saja, atau temannya atau tetangganya bisa dipertemukan dengan saudara kita, dengan kakak kita, kan seperti itu. Makanya ambil hal-hal yang positif, jangan alasan-alasan yang klise seperti itu membuat kamu tertutup. Nanti aja deh menikahnya, masih muda kok, masih muda, 30 tahun lebih, masih muda. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ada juga orang atau beberapa yang beralasan seperti ini. Saya masih ingin mengejar cita-cita, masih ingin ingin mengejar impian seperti itu. Saya masih dalam tahap awal di karir saya. Nah, ini juga nih alasan yang kalau menurut saya sih agak egois gitu ya. Kalau saya bilang ya, kalau misalnya kita sudah merasa mampu, merasa mapan untuk menikah, biasanya sih ini terkhusus buat cowok-cowok, buat laki-laki ya. Kalau misalnya udah mampu ya, udah ada orang bilang, tapi kebanyakan bukan mitos. Setelah kita menikah, malah rezeki kita makin bertambah seperti itu. Impian kita makin berkembang. Lah kok bisa seperti itu? Iya, karena kita sudah tidak berpikir sendiri untuk menghadapi masalah yang ada dalam pekerjaan, dalam karir seperti itu. Ada pasangan kita yang bisa sharing dengan kita seperti itu. Kak, gini loh, mungkin baiknya seperti ini. Nah, kita bisa carikan solusi untuk karir yang lebih tinggi atau cita-cita yang mungkin kita hanya bisa wujudkan dengan berdua seperti itu. Bukan menjadi alasan, nantilah saya kejar dulu cita-cita. Wah, jangan. Itu malah membuat kamu semakin egois sih menurut saya seperti itu. Kalau misalnya mengejar cita-cita jadi alasan, sekarang banyak yang sukses. Contoh beberapa kepala negara yang malah jadi hebat dengan ada pasangannya seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, nggak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita hebat yang ada di belakangnya. Itu benar, iya, pasti benar itu. Nggak mungkin bisa sukses sendiri, kan seperti itu, ya kan? Jangan jauh-jauh lah, Pak Habibie dia bisa sukses seperti itu. Kita tahu bagaimana Ibu Ainun almarhum mendukungnya dari awal karir sampai bahkan mereka di Jerman bersama-sama seperti itu. Gak ada yang nggak mungkin kalau kita bersama-sama, ya gak? Ya seperti itu. Nah, ada lagi nih alasan. Waduh, gimana ya kalau saya menikah, saya belum siap untuk berkomitmen, harus ikut aturan inilah, itulah, macam-macam seperti itu. Intinya takut berkomitmen. Nah, ini juga yang perlu dipertanyakan. Sebenarnya kamu itu bisa nggak gitu sharing sama orang lain dalam hal ini ya pasangan kamu. Kalau misalnya kamu masih merasa belum mampu berkomitmen, nah pertanyaannya adalah kamu ini masih taraf jomblo mania, selfish,
atau udah mampu sharing sama orang lain. Nah, di situ yang harus dicari tahu. Jangan sampai komitmen terus yang jadi alasan, malah nggak menikah seperti itu. Intinya kalau saya sih ya, oke lah kita takut dengan komitmen nanti seperti ini kalau misalnya sudah menikah, banyak aturan dan segala macam. Jangan pikirkan itu, coba dulu seperti itu, dicoba dulu. Bukan maksud saya coba-coba nikah terus pisah, enggak. Yakinkan tekadnya, ambil keputusan, nanti dijalanin, dibicarakan. Ya namanya kan sudah pasangan, pasti ada yang welcome, pasti ada yang mengalah, pasti ada masukan seperti itu. Kalau misalnya dibicarakan dengan baik-baik, ya pasti ada solusi. Ini nih alasan yang terakhir nih. Saya sih sebenarnya udah pengen menikah, mau, tapi yang Maha Kuasa belum mempertemukan jodoh saya. Kasihan banget ya. Jangan jadi alasan lah. Jangan jadi alasan. Mungkin kita tertutup, mungkin kita kurang memperluas pergaulan. Ya kalau misalnya kita hanya ke kantor atau ke tempat aktivitas, habis itu pulang lagi seperti itu, nggak bersosialisasi. Nah, gimana dapat jodohnya seperti itu? Pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan sih, pada umumnya yang terjadi adalah mungkin kalian mempunyai atau memasang atau mematok standar yang sangat tinggi. Nah, di situ poinnya. Ketika kamu membuat suatu standar kriteria yang sangat tinggi, maka bukan yang Maha Kuasa yang gak mempertemukan dengan jodoh, tapi kamunya sendiri yang gak mau menerima, gak mau membuka diri bahwa sebenarnya gak ada yang sempurna. Kamu gak akan bisa cari pasangan yang benar-benar sempurna, baik dari sisi fisik, dari sisi segala macam lah, baik dari sisi fisik maupun dari sisi mental, dari sisi materi ataupun dari sifat. Gak akan ada yang sempurna. Ya namanya juga manusia, mana ada yang sempurna. Jadi yang harus kamu perhatikan, yang kamu harus yakini adalah gak ada manusia satupun yang diciptakan sempurna. Yang sempurna itu yang menciptakan manusia. Jadi kalau saya mungkin dari beberapa alasan yang tadi, paling mentok nih di alasan yang terakhir nih, yang alasan yang kelima, yaitu saya belum ketemu jodoh. Mungkin Tuhan masih masih belum mempertemukan jodoh saya. Jangan sampai berpikir seperti itu. Yakin bahwa jodohmu, pasanganmu sudah ada di sana. Tinggal kamu aja yang harus membuka diri, mencari, membuka diri, dan jangan menutup diri lah istilahnya. Jangan merasa saya ini standarnya seperti ini. Bukan, jangan seperti itu. Bahwa kadang-kadang kita sebenarnya mencari orang, mencari pasangan, mencari jodoh jauh, tapi ternyata ada di dekat kita sebenarnya. Kita keliling, berselancar di dunia maya, nanya-nanya teman segala macam, cariin jodoh. Tapi sebenarnya jodoh kita ada di sekitar kita sendiri. Itu masalahnya. Jangan sampai kita membuat atau memasang standar yang terlalu tinggi. Karena yang seperti saya bilang tadi, gak ada manusia yang sempurna. Kita gak sempurna, calon pasangan kita juga gak sempurna. Maka dengan ketidaksempurnaan itu kita akan saling menyempurnakan, saling menutupi. Kita adalah pakaian buat dia, dan dia adalah pakaian buat kita. Mungkin teman-teman paham, kamu paham dengan kalimat hadis ini. Mungkin ada yang belum paham bahwa fungsi pakaian adalah menutupi diri kita, menutupi aib kita. Artinya apa? Bahwa kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Dengan adanya dia, maka akan membantu kita untuk menutup diri kita,
menyempurnakan diri kita sama dengan kita terhadap dia. Dia ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, maka diri kita lah yang menutup dirinya, menjaganya, menyempurnakan hidupnya. Jadi jangan selalu berpikir macam-macam lah alasan untuk tidak menikah. Bukalah hatinya, buka diri seperti itu. Karena kalau menurut saya, kalau kita udah mampu, ayo kita menikah. Loh, kok saya ngajak? Bukan. Kalau misalnya teman-teman sudah mampu, segeralah menikah. Karena itu adalah anjuran dari agama kita masing-masing sebenarnya, untuk menyempurnakan kehidupan kita seperti itu. Dan seperti yang sudah saya omongkan sebelumnya, bahwa dengan menikah kita bisa saling menutupi diri, menutupi kekurangan masing-masing. Dengan menikah kita akan menjadi seorang yang bisa saling mengerti. Saya Rama mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.